Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, la tahzan. Apa ya? Coba tebak aku kira-kira lagi ngapain. Aku dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Tuh lihat tuh. Aku sedang bermain Doraemon apa Doraemon. Sebenarnya ini apa ya? Boneka anak-anak ya. Tapi hari ini aku mainkan bonekanya tuh. Aku ini sebenarnya tidak pernah suka boneka. Kalaupun punya boneka dulu boneka beruang, tapi aku buang juga. Aneh kan aku ini, dibuangnya ke empang. Coba, aku tidak suka boneka sebenarnya. Aku tipe anak perempuan yang suka naik pohon jambu. Terus apa ya? Kumpul dengan anak-anak cowok, terus main pasir-pasiran. Coba aku itu kayak gitu ya. Gimana ya, mungkin karena aku punya saudara laki-laki semua. Oke lah ya, jadi aku alhamdulillah sore ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Coba kalau dari luar negeri ada Maher Zain ya, aku sempet ngelihat air mata Maher Zain. Kok Maher Zain jangan gampang nangis kata aku, kalau jadi cowok keep spirit ya. Tapi yang diomongin sore bukan Maher Zain ya, tapi laki-laki Indonesia. Jangan nangis ya, masa ada laki-laki Indonesia ikut nangis juga mengeluarkan air mata. Aku aja tidak nangis tuh ya. Jadi di sini, apa kalian pikir aku ini sehat? Tetapi Allah yang menguatkan. Sebenarnya aku dalam keadaan banyak maksudnya dari gadis, dari mulai bayi aku step ya. Di sini cerita antara dua dunia sepertinya ya. Jadi satu kubu ngasih kopi, satu kubu lagi ngasih air Quran dari golongan ulama. Di sini terus terjadi hipotensi masa gadis. Terus apalagi ya, kesininya diuji dengan ada gangguan ginjal. Terus ada fungsi hati juga yang kemarin sempat ya, sepulang operasi angkat rahim, tapi berhasil aku obatin dengan herbal ya. Makanya penting sekali ya itu obat-obat herbal yang jamu-jamu kapsul waktu itu ya. Tapi sekarang udah pada tutup ya tokonya, mungkin resesi kali. Jadi berhasil tuh, jadi aku tidak menggunakan BPJS lagi ya. Cukup waktu itu cuma kontrol ngecek bekas operasi angkat rahim aku ke Hermina ya. Setelah itu aku tidak menggunakan lagi ya. Jadi sebenarnya dokter selalu memerintah kamu kontrol gitu. Kalau aku kontrol nanti merembet penyakitnya tambah banyak, kan kasihan nanti budget pemerintah. Dipakai berobat aku terus. Jadi aku tuh selalu mempergunakan BPJS itu untuk urgen. Misalkan kayak kalau sudah teprak baru kugunakan, seperti yang waktu aku angkat rahimnya operasi di rumah sakit Sentosa. Nah kalau yang biasa-biasa mendingan diobati sendiri aja lah dengan herbal dan terapi apa. Aku ini hanya kurang tidur ya, kan tahu sendiri kalau aku tuh suka begadang. Makanya kita jangan begadang terus ya Mon ya. Si Emon sudah begadang. Itu pertama aku kurang tidur. Terus aku istilahnya jangan terlalu banyak tenaga dikeluarkan. Ada mau tidak mau tenaga mau dikeluarkan, apalagi naik motor terus. Jangan terlalu capek intinya gitu ya. Gimana lagi, kita kan punya tanggung jawab ya, harus masak, harus benar-benar gitu ya. Dan aku tuh tipe pekerja keras gitu, nggak bisa diam. Coba kadang sampai malam keluar lagi habis maghrib gitu ya. Jadi nggak bisa diam bener-bener. Ini juga aku sengaja selimutan cuy. Aku lagi selimutan sebenarnya tidak aku tidak apa-apa, aku selalu sehat gitu loh.
dalam kehidupan ini janganlah banyak mengeluh ya, karena di sini tuh aku selalu menyemangati temen yang sakit akhirnya sembuh pulih. Kemarin tuh, mah kok sekarang udah bener agak gemukan gitu. Iya Mi, aku di terapi herbal dari tanaman kan. Terus aku malah setelah itu bener-bener luar biasa katanya, malah hikmahnya aku dapat kerjaan setelah sehat ya. Jadi di sini tuh jangan meratapi apa ya terlalu dramatisir tentang penyakit kita ya, bawa happy gitu, enjoy. Tapi seperti ya, selain Maher, di Indonesia ada yang nangis juga kayaknya, si Omon kali ya. Mon, gimana Mon? Aku baik-baik saja Mon. Tuh aku kan lagi ngiket noh, tuh aku lagi ngiket noh, tuh bahasa sini kan noh. Tuh kalau siapa bilang mungkin gak ada kerjaan, daripada aku nganeh-nganehin, mending kita ngupload buat hiburan aja ya. Kadang siapa tuh kadang-kadang risih kali ya, kamu kok ngomong sendiri sih. Aku ini tipe orang yang selalu begini loh, ada waktunya sendiri, terus apa yang harus gue lakukan. Jadi jangan banyak baur dengan banyak orang, tetapi kita lupa introspeksi diri, mawas diri, sehingga tidak memantau perbuatan apa yang kita lakukan dan harus kita perbaiki gitu. Ketika menyendiri itu begitu, muhasabah diri kesananya mah itu jadi manajemen kalbu ya Mon. Aku sedang apa ya sebenarnya sore ini jadi apa ya, aku pengen makan apa gitu, malah buah tuh, teh manis. Terus aku mah selalu selalu buat apa sih gitu, kalau jangan meratapi ya, tidak baik meratapi penyakit, meratapi takdir ya Mon ya. Tetap bahagia tuh, ntar aku muter-muter katanya. Iya, asal jangan mau goyang dumang apa goyang apa. Si Omon Mon, nama aku Omon tuh, akhir zaman ini keluar si Omonnya. Terus kamu mau? Aku tidak suka, sekarang udah tidak ada tenaganya buat muter-muter pun aku tidak bisa bisa, besok juga diceria lagi ya Mon. Coba deh kamu muter-muter, pasti muter-muter deh gitu ya. Intinya nikmati hidup ya. Sekarang ini periodenya semuanya itu kan aku sudah bilang, aku didatangi ruh-ruh ulama besar waktu sebelum umroh bahwa kita itu sedang gonjleng ya, akhir zaman ini gonjleng itu gonceng. Jadi ada banjir bandang katanya, ada gempa bumi, ada puting beliung. Itu yang dikatakan oleh ruh yang datang pada aku. Ada Ustaz Jepri, ada Ustaz Gaji Jadan MJ. Aku kan suka dengerin ceramah dari radio ya. Terus kesininya seperti dideketin oleh, pas meninggal ya, udah meninggal Kak Jaja Arifin Ilham, seperti kayak menuntun aku ya, kalau kamu mau uang tambahan gitu tuh ada mitra usaha sepertinya tuh ya, dari Ajikro yang jualan bakso, akhirnya dituntun tuh kalau mau uang tambahan kerja sama dia gitu loh. Jadi seperti dituntun gitu ya. Di sini tuh mungkin guru-guru besar kan mengajarkan aku untuk peduli tentang kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Jadi mereka itu sudah meninggal tapi hidup loh, maksudnya hidup itu secara rohaniah ya. Jadi banyak ruh-ruh yang datang untuk menguatkan lah di akhir zaman ini ya. Jadi di sini tuh termasuk ada ruh jahat. Jangan mau ketemu dengan ruh jahat ya. Terus ada makhluk astral yang jahil, yang baik juga ada. Terus mungkin ada astral yang benar-benar yang dibenci oleh seluruh semesta juga mungkin bisa aja ya gitu. Tapi di sini tuh aku mah selalu fokus saja lah ya dengan yang kalau perintahkan, terus semampu aku tuh, aku baik-baik saja. Halo sayang, nama aku Omon lagi
minum teh manis, terus Omon lagi rebahan, terus jangan lupa banyak doa ya. Akhir zaman ini kita benar-benar dalam kondisi yang sulit sekali. Jadi gimana ya, tapi tetap ceria ya. Mudah-mudahan si Omon ini masih bisa membantu, menolong yang membutuhkannya, terutama generasi muda ya. Halo sayangku, generasi muda semuanya. Ini boneka kesayangan anak-anak ya. Jadi intinya apa ya? Harus semangat ya apapun ya. Dan di sini fokuslah belajar kalian ya. Jadi jangan nganeh-nganehin, fokus belajar. Jangan menyusahkan orang tua. Sudah akhir zaman ini, kalau apa yang terjadi itu biar kita pasrahkan sama Allah ya. Jadi setiap permasalahan yang ada di akhir zaman ini kita serahkan sama Allah semuanya. Allah yang memberikan sebuah permasalahan hidup, dan Allah juga yang akan menyelesaikan permasalahan hidup ini dengan sendirinya ya nanti ya. Jadi kalian mau fokus belajar, terus bikin orang tua bangga buat generasi muda semuanya ya. Generasi muda Indonesia, dari luar negeri juga sampai ya semuanya ya. Jadi di sini jangan menjadikan apa ya, orang tua itu kayak gimana lah gitu ya. Akhir zaman ini mendingan fokus di belajar ya sayang ya. Begitu kira-kira. Jadi ya apa ya, pokoknya jangan ikut-ikutan masalah orang tua lah. Soalnya akhir zaman, masalah ini akhir zaman tuh repot, sulit sayangku. Jadi bukan untuk diselesaikan dengan cara-cara yang tidak apa ya, sulit lah pokoknya ya. Jadi kalian mau fokus belajar ya. Semoga semuanya pada berhasil, semua yang dicita-citakannya ya, semuanya lah pokoknya. Aku menyayangi semua apa ya, aku tuh deket dengan anak-anak balita, bayi juga, terus anak-anak SD, TK, SMP, SMA. Di sini ya rame pokoknya, heboh. Kalau udah datang aku sudah ceria deh. Bunda katanya, iya ada yang namanya Cahaya ya. Cahaya, kata aku ini namanya bukan Cahaya, katanya begitu datang, namanya Charlie. Bukan ibunda, kok kayak gitu sih, kok manggil aku Charlie sih, bukan katanya. Nama aku Cahaya, namanya Cahaya apa ya kemarin, Cahaya Kasih. Iya, Cahaya Kasih. Aku kan Cahaya Kasih, katanya bukan Charlie, kata aku. Karena dia yang paling heboh ya. Kok udah datang-datang kicik tuh salim tangan. Ini paling centil juga dia tuh. Nah, terus datang lagi yang satu. Halo Umi, katanya. Kalau ini ciri khasnya Umi ya, anak-anak itu anak-anak sekolahan. Halo Umi, katanya gitu. Ada satu anak yang selalu Umi, padahal aku jarang ketemu, dan ketemu itu saat itu juga gitu. Nah di sini ketika aku lewat blok mana ya kemarin juga, ada anak balita ya, beberapa orang lagi kumpulan, terus nyapa, isi Umi loh, berarti aku selebrita di anak-anak balita. Coba kalau aku bawakan, aku ingin berbagi boneka kayaknya aku harus beli apa, itu juga belum sempat aku kasihin tuh kemarin karena aku gak enak badan. Squishy, aku mau berbagi squishy tuh, berarti besok lagi aku harus bawa boneka ya. Kalau kemarin aku suka bawa kue mari ya. Terus gini, si mamahnya itu, Ustadz mau kemana gitu, ada yang bilang Ustadz juga sama aku ya. Satu orang itu mah udah suka apa ya, telaten gitulah kalau udah manggil. Jadi aku mah terserah mereka lah ya, mau dipanggil apa, apa ya namanya, mau teteh, mau ibu, mau bunda, mau umi, terserah ya. Yang jelas umi luar negeri apa umi Jawa. Aku umi Jawa Barat. Jadi intinya itulah. Jadi ketika melihat aku nih, ada seorang balita, ketika aku suka lewat-lewat di depan dia lagi digendong, udah rame heboh, dadah kata dia itu. Ini cerita ya. Jadi aku tuh mungkin pecinta sholawat, jangan salah ya, sholawatan itu bisa apa ya, mendekatkan kita dengan anak-anak, dengan orang tua, yang lansia juga, remaja. Jadi itu fungsi sholawat ya. Jadi di sini aku penyuka sholawat anak yang kecil.
di situ. Makanya ketika aku lewat itu udah heboh gitu, kata si mami yang ngomongnya, ih udah tahu aja kalau uminya lewat. Iya, jadi aku dibahasain uminya, jadi dia udah heboh dah. Jadi kalau aku nggak bawa makanan rasanya gimana gitu. Jadi gimana ya, lah itulah intinya ya. Bawalah apa ya, bawalah. Jadi gini loh intinya, selalu kita membawa hati kita ke dalam apa ya, suasana yang benar-benar kita itu jangan terlalu apa ya, segala sesuatu itu didramatisir, apalagi janganlah ya. Kita berusaha, aku selalu ceria. Coba ketika aku mengeluarkan air mata tapi aku ingin memberikan senyuman pada orang, ketika aku misalkan sakit, aku selalu ingin menceriakan dalam sakitku, aku pun mau ceria kan, orang dong ya mon ya. Jadi lu juga waktu aku sakit kan nggak bisa bergerak tuh, karena aku mengalami peradangan di rahimnya, jadi udah lengket. Itu sebenarnya aku tuh harusnya di insisi, maksudnya di insisi aja, jadi nggak diangkat rahim sebenarnya, karena apa ya, yang si kistanya itu harusnya diambil kistanya doang ceritanya. Tetapi ternyata aku pernah mengalami apa ya, urut yang benar-benar kenceng, sehingga si kistanya itu berbentuk apa ya, kalau kita masih apa ya, belum kenceng banget gitu ya, ambiar gitu. Oh kok ambiar, kayak lagu ambiar. Jadi pecah si darahnya itu, akhirnya jadi lengket gitu ke rahimnya. Nah begitu aku dirujuk ke Bandung ya, dalam keadaan kan di insisi gitu. Tapi di sini dokter yang dari Tasik itu seperti kayak agak keraguan, kata aku, jangan dok kalau begitu bawalah aku ke Bandung gitu. Nah di sini di jalan itu apa ya, aku hanya dituntun gitu aja itu. Jadi tidak dengan sendirinya Allah menakdirkan aku kemana-kemana, diarahin dengan sendirinya. Kalau aku percaya petunjuk ya, petunjuk itu kan dari siapa aja gitu ya. Bisa dari tukang nasi goreng tuh bu, katanya ada rumah sakit Sentosa. Waktu itu mama aku beli bubur ya keluar, karena aku bawaannya tidak mau. Coba, mohon maaf ya, dulu waktu di rumah sakit aku tuh merasa bau kalau nggak mau makanan rumah sakit, karena aku seorang perawat ya. Jadi aku merasakan gimana, sedangkannya udah kenyang gitu ya, ngurusin masakan, suka nganter-nganterin itu ya makanan gitu. Jadinya aku pin makanan di luar gitu, akhirnya mamaku sering keluar. Jadi itu ya. Jadi intinya setelah dibawa ke Bandung, nah jadi qadarullah ya, ketika di perutku dibuka gitu, ternyata udah lengket pemirsa, dan dokternya tapis luar biasa. Jadi Allah sudah menunjuk dokter yang benar-benar luar biasa, spesial. Ini loh yang bisa menyembuhkan kamu ya, seperti dokter cintaku, dokter cintaku. Jadi iya sayang, tadi dulu. Jadinya apa ya, jadinya intinya di situ, namanya dokter Supriyadi. Terima kasih banyak ya, sampai aku berdoa ya waktu umroh itu, mudah-mudahan beliau sukses, sehat selalu ya, sampai sekarang ya. Dokter Supriyadi Ganda Miharja di Rumah Sakit Sentosa Bandung ya. Jadi itulah yang mengangkat rahim aku ya, dan beliau itu hanya begini, ibu harus ikhlas ya ketika rahim ini ketika dia ngasih tahu rahim ibu diangkat, katanya ikhlasin. Iya, katanya yang terbaik lah dok, katanya. Jadi itu sebenarnya aku itu selalu melewati semua itu dengan ikhlas ya, dan aku merasa aku ini sempurna, merasa sempurna aja ya. Aku tidak merasa aku tidak punya rahim ya. Di sini kesempurnaan itu berasal dari hati kita ya. Kalau kita menerima dengan ikhlas dan sabar, semuanya akan dirubah menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan. Di sini berarti akhir zaman, perbanyaklah amal baik dan budi baik. Itulah yang kulakukan ya, semampu aku ya mon ya gitu. Jangan ceramah, aku makan bukan ceramah. Aku ini seseorang yang hikmah apa sih yang aku dapatkan dari sakitku gitu. Di sini ujiannya berat kok, jangan mau seperti aku ya.
karena terlalu berat sebenarnya bukan kamu aja yang mengalami ujian berat ya, tapi ini kan berhubungan dengan akhir zaman gitu. Itu perbedaan aku dengan mereka. Semua orang kan dikasih ujian, tetapi aku ujiannya lain dari yang lain ya. Mon, kamu ini kok diam aja sih, Mon? Jadinya ini yang ingin gue sampaikan sore ini, aku dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini sebentar lagi aku mau naik motor nih, mau belanja gitu ya, mau kemarin gue udah berbagi tuh. Pagi ini udah rempong pas satpam, udah rame pas satpam SKU, pas satpam sini. Kalau ada aku, Bu, yang kasihan tuh kalau aku lagi nggak pegang saku, buah saku maksudnya, karena suka berbagi. Ada satpam yang blok Kompas, bukan Kompas ya. Dan aku tuh paling suka gini, Pak, nanti kalau ini ya aku bawain pisang, katanya pisangnya kan udah nggak ada, jangan dibabadin, jadi nggak sempat. Paling kalau ketemu dia uang gitu ya. Di sini sebagai tanda syukur nikmat bahwa aku tuh masih diberikan sehat dan melakukan banyak hal ya, seperti itulah. Jadi aku selalu fokus dengan meluangkan waktu aku ya untuk berkarya, otodidak ya, intinya otodidak. Orang desainan aku juga gitu-gitu aja, tapi ya alhamdulillah ya, pada mau lah ya. Intinya itulah berkah dari hijrah aku ya, gitu intinya mah. Aku sedang di sini tuh menuntun seperti kayak ini nih. Ini tuh jadi ini mah diperuntukkan untuk aku ya. Salah-salah kan aku bikin beberapa, sekarang itu tidak bikin salah lagi. Ada periodenya kamu berhenti gak bikin yang tentang Palestina gitu. Jadi sekarang mah beda lagi, lain lagi ceritanya. Jadi penjahitnya yang satu kan udah meninggal, nah yang dua pindah. Nah yang suka bikin ini pindah, berarti ceritanya udah lain. Jadi gubahan, berarti ceritanya ada dirubah. Berarti periodenya sekarang itu kokohkan akidah, kuatkan iman, terus perbanyak doa-doa, doa-doa lah. Karena gambling tuh adanya reaksi-reaksi alam. Kita sabar, berarti di sini sabar, tawakal, terus selalu berasangka baik sama Allah, jangan suudon gitu lah ya. Jangan suudon lah ya, kita itu selalu kenapa sih seperti ini. Jangan saling menyalahkan, jangan banyak perdebatan, fokus untuk melindungi generasi muda semuanya gitu ya. Semuanya generasi muda, karena yang kita bela-belain kan semuanya generasi muda. Bener kan sayangku, anak-anak generasi muda semuanya. Pokoknya fokus belajar sayang ya. Ini sekarang keadaan kita udah repot ya, udah banyak lah gonjling-gonjling lah. Makanya aku tuh bertanya, ya Allah gimana ini gitu. Aku ingin melihat mereka itu semuanya tercapai cita-citanya. Karena ketika aku kumpul sama ada mahasiswa waktu itu, terus mereka bilang, Ibu doain aku ya, aku mengambil jurusan Arab kita, biar aku kesampaian cita-citanya. Padahal waktu itu ada gempa, ada banjir bandang puting beliung, aku sampai nangis. Iya sayang, kata aku teh, Ibu doain ya, kata. Jadi gitulah ya. Jadi intinya aku tidak memikirkan diri aku ya, kalau aku nggak enak badan gitu. Yang aku pikirkan tuh bagaimana mereka ke depan gitu ya. Keadaan sudah seperti ini, sulit bro gitu ya. Jadi sedih deh. Sekarang ini aku tidak selebar langkah dulu ya. Kalau dulu makan ada budget khusus, suka ngirim untuk acara organisasi ya, ada 200.000 gitu. Sekarang ini hanya cukup buat anakku sepertinya ya, karena aku lagi kurang, aktivitasnya lagi dikurangi ya. Jadi tapi tetap semangat ya anak-anak generasi muda semuanya ya. Di sini tuh sakit itu bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi hati kita yang harus dijaga tetap hidup, jangan sampai redup ya. Di sini tuh doa bunda, doa ibu, doa Umi untuk semua generasi Indonesia. Belajarlah fokus, jangan ngeneh-ngenehin ya, jangan bikin risau.
ayah sama bundanya ya, semuanya kum ya. Ya, jadi di sini tuh akhir zaman masalahnya ya. Jadi sekarang tuh lagi banyak apa ya? Jadi pada khawatir gitu ya. Jadi apa ya? Itulah ya intinya mah. Itu kan keluar air mata aku. Apalagi? Udah ya. Ya, itu aja yang ingin ku sampaikan. Alhamdulillah aku dalam keadaan baik-baik saja. Sebentar lagi aku mau keluar nih. Ini lagi mager-mageran aja, ini lagi malas keluar karena cuacanya ini apa ya, mager, emang sengaja mager untuk kemana-mana. Untuk tidak kemana-mana maksudnya, karena kan dingin lah ya, dingin ini ya enakannya selimutan, bener gak Mon? Mon, kalau udah ngomong begini anak-anak aku suka udah sih mama nggak nanya, tapi mereka udah ngerti ya kalau aku tipe yang apa ya, suka bener-bener mereka itu mengerti aku itu sedang menghibur diriku. Nah, setelah aku menghibur diriku, maka kewajiban aku menghibur mereka gitu. Karena mereka ada kalanya gini, "Ma, aku ini sedih gini gitu." Jadi sebelum aku menghibur mereka, menghibur generasi muda yang kutemui, jadi aku selalu bercanda ya sama anak-anak itu. Jadi sebelum masuk kelas itu mereka itu termotivasi, jangan gini. Jadi aku juga cerewet, iya ya Bibi, jangan ini, misalkan jangan terlalu banyak minum jajan es ya, gini lagi musim ispa gitu. Iya Bu katanya, iya Mi gitu ya. Jadi akunya dulu yang harus ceria gitu. Bagaimana mau menceriakan orang lain kalau kitanya menangis, bener gak? Bagaimana kita bisa membuat orang tertawa kalau kitanya apa ya, tidak suka bercanda gitu. Jadi di sini tuh fungsinya candaan itu untuk menghidupkan suasana gitu ya. Suasana jangan sampai sedih. Di sini tuh jangan saling menyalahkan akhir zaman ini ya, tapi berusaha untuk saling mendukung, memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Jangan saling menyalahkan gitu. Apalagi berdebat. Kalau kita berdebat, nanti kita abai kepada generasi muda yang harus kita lindungi semuanya ya. Begitu kira-kira ya. Itulah cerita hikmah sore ini ya, dari aku si Omon Mbak. Udah ya. Assalamualaikum semuanya. Bukan Palestina lapar aja ya, ini suara kemanusiaan untuk semuanya. Kasih sayang, saling menghormati, menghargai antar yang berbeda agama ya. Ada di sini tuh apa ya, Indonesia ini beragam keyakinan. Jadi di sini kenapa kita itu sebagai mukmin adalah teladan bagi mereka, begitu, mengayomi ya. Itulah Indonesia ya. Di sini damai ya, tetapi ya sebagai apa ya mukmin yang tahu cerita tentang akhir zaman ini ya, kisruh kalau sudah ada ya, itulah intinya akhir zaman lah ya, udah. Jadi di sini bagaimanalah intinya kita berusaha untuk bisa enggak kita untuk menatanya kembali gitu, agar lebih baik gitu ya. Nah begitu jadinya, mudah-mudahan ya kita masih punya, bisa enggak ya baik enggaknya. Sekarang yang kita lihat itu hanya keadaan ya, dari keadaan apa ya, bisa nggak ya, yang penting inilah ya apa ya, mudah-mudahan masih ada kebaikan buat kita semua ya, karena kasihan semua generasi muda ke depan, kita ini panutan bagi mereka gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanku karena diriku yang tak laku-laku. Itu cari jodoh ya, ya si Omon cari jodoh. Tapi aku sudah dapat jodohnya, hore, si Omon udah dapat jodoh. Lokal apa interlokal? Jangan bilang interlokal, itu interlokal mah telepon atuh Mon. Udah ya semuanya. Assalamualaikum semuanya. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berbahagia, selamat apa ya, ya itulah intinya ya. Selamat apa ya, ya selamat semuanya ya, selamat sehat, lapang rezekinya dengan cara yang halal dan benar ya, jangan sampai salah ya, gitu intinya.
aku juga mulai mau nawarin nih karena butuh uang saku. Si Omon butuh uang saku nih, mau nawarin ini rompi sholat yang ada beberapa gitu ya. Tapi ada pesanan juga, bingung ya, ada pesanan peci 2 orang, itu bonus ya, bonus buat uang saku aku biar si Omonnya bisa jajan terus, enggak bisa berbagi juga, bisa menuhin permintaan uang jajan buat anak lah, nambahin ya gitu. Teh manisnya diminum aku ya, teh manisnya semanis aku katanya. Bisa aja sih, manisnya semanis aku katanya, semanis gula. Iya, kalau tanpa gula bukan teh manis tapi teh tekut. Jadi ada salah satu anakku yang punya sifat sama kayak aku, sifatnya sama kayak aku, celetak celetuk. Ya mau jadi apa ya, wataknya kayak aku gitu ya. Jadi dia suka ada jahilnya kayak sama kayak aku. Coba sore ini harusnya aku belanja nih ke Gramapuri, belanja. Nanti kalau belanja ayam, airnya diobok-obok sama aku. Kalau belanja ayam itu kan amis, nah ada kobokan airnya, aku obok-obok, diobok-obok airnya, diobok-obok. Para pedagangnya masih muda-muda jadi ceria ke bawah. Kalau ada aku heboh pokoknya. Pedagang aksesoris juga tuh. Pokoknya mau ke Puri Cendana, apalagi aku tuh paling seneng ngejailin ini ya, pedagang muda yang pendiam gitu, seperti pedagang wedang ronde. Abang ganteng, aku datang nih. Aku datang nih, aduh, karena coba Anda bayangkan sampai maghrib aku masih harus mendapatkan kebutuhan ini itu gitu, gak berhenti, ada bayi yang dibeli yang di itu tuh. Jadi datang ke sana, si ibu katanya udah lama gak kesini gitu ya, tapi dia malu-malu gitu, suka aku iniin aja. Jadi kalau ada aku tuh heboh gitu, jadi suasana tuh hidup gitu ya. Sama ketika aku menggembakkan lagi di sini, maksudnya kalau udah di Padepokan juga, mak mau nggak jus lagi, hari ini sebenarnya aku harus bikin jus ya, tetapi aku malah rebahan, mager. Di sini mau Mi katanya nggak apa-apa, ini pada aku tawarin itu jus, aku tawarin apa lagi ya, tapi aku malah rebahan ya. Jadi intinya lagi nggak mood kali ya, Mon ya, aku lagi nggak mood dari ini katanya, maafkan ya. Sudah ya, gitu aja sore ini. Gitu aja ya sayangku, si omon. Udah ya. Sudah ya. Assalamualaikum. Dadah.